Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ronawan Juniat Moko, MSI selaku dosen mata kuliah Statistika serta teman-temannya saya sayangi. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 7 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai uji F atau uji ANOVA. Langsung saja kita mulai untuk menyampaikan materi mengenai uji ANOVA atau uji F. Kepada Mbak Fitrian saya persilahkan. Akan menjelaskan pengertian ANOVA. ANOVA adalah sebuah analisis statistik yang membedakan rata-rata antar kelompok. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variative. Merupakan uji statistik yang mirip dengan t-test, namun kelebihan ANOVA adalah dapat menguji perbedaan lebih dari dua kelompok. ANOVA ditemukan dan diperkenalkan oleh seorang ahli statistik yang bernama Ronald Fisher. Kegunaan ANOVA. ANOVA digunakan sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis penelitian yang mana menilai adakah perbedaan rata-rata antar kelompok. Hasil akhir dan analisis ANOVA adalah nilai F-test atau F-hitung. Nilai F-hitung ini nantinya akan dibandingkan dengan nilai tabel F. Jika nilai F-hitung lebih dari tabel F, maka dapat disimpulkan bahwa menerima H1 dan menolak H0, atau yang berarti ada perbedaan makna rata-rata pada semua kelompok. Ciri-ciri ANOVA. Ciri khasnya adanya satu atau lebih variabel bebas sebagai faktor penyebab dari satu atau lebih variabel response sebagai akibat atau efek adanya faktor. Ciri lainnya adalah variabel response berskala, data rasional atau interval, atau numerik atau kuantitatif. ANOVA merupakan salah satu dari berbagai jenis uji parametris karena masyarakat adanya distribusi normal variabel terikat perlakuan atau distribusi normal pada residual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinkan Dias Azharo, nomor NIM 205221152 dari kelas Akuntansi Syariah 2D. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis univariat dari slide nomor 5 dan 6. Yang pertama ada jenis univariat. Jenis univariat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada univariate one-way analysis of variance, yang kedua ada univariate two-way analysis of variance, dan yang ketiga atau terakhir ada univariate multi-way analysis of variance. Selanjutnya ada jenis multivariate, dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama multivariate one-way analysis of variance, yang kedua multivariate two-way analysis of variance, dan yang terakhir ada multivariate multi-way analysis of variance. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi selanjutnya yaitu alasan penggunaan ANOVA. 1. Memudahkan analisa atas berbagai kelompok sampel yang berbeda dengan resiko kesalahan terkecil. 2. Mengetahui signifikasi perbedaan rata-rata antara kelompok sampel yang satu dengan yang lain. 3. Analisis varian relatif lebih mudah dimodifikasi dan dapat dikembangkan untuk berbagai bentuk percobaan yang lebih rumit. Selanjutnya yaitu asumsi yang harus dipenuhi. 1. Data berdistribusi normal. 2. Varian atau ragamnya homogen. 3. Masing-masing contoh saling bebas. 4. Komponen-komponen dalam modelnya bersifat adiktif. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mbak Amali. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang uji F atau Fisher test, di mana berasal dari pengertian konsep mean square, yaitu kuadrat rata-rata atau KR, yang rumus sistematisnya adalah KR sama dengan JK per DK, di mana KR yaitu kuadrat rata-rata atau mean square, dan JK yaitu jumlah kuadrat atau sum of square, dan DK yaitu
derajat kebebasan atau degree of freedom. Lalu yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam melakukan uji hipotesis dengan ANOVA. Langkah yang pertama yaitu kumpulkan sampel dan kelompokkan berdasarkan kategori tertentu, di mana untuk memudahkan pengelompokan dan perhitungan, buat tabel data sesuai dengan kategori berisi sampel dan kuadrat dari sampel tersebut. Lalu hitung total dari sampel dan kuadrat sampel tiap kelompok. Selain itu, tentukan pula hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Lalu langkah yang kedua yaitu menentukan tipe ANOVA, di mana apakah masuk tipe satu arah atau tipe dua arah tanpa interaksi atau tipe dua arah dengan interaksi, karena akan berpengaruh pada perhitungan. Lalu langkah yang selanjutnya yaitu menghitung variabilitas dari seluruh sampel, di mana pengukuran total variabilitas atas data dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu total of sum of square atau jumlah kuadrat total, lalu sum square between atau jumlah kuadrat kolom, dan sum square within atau jumlah kuadrat galat. Lalu langkah yang keempat yaitu menghitung derajat kebebasan atau degree of freedom. Langkah yang selanjutnya atau langkah yang kelima yaitu menghitung varians antar kelompok dan varians dalam kelompok, di mana varians dalam ANOVA baik untuk antar kelompok maupun dalam kelompok sering disebut dengan kuadrat tengah atau deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata kuadrat atau mean square deviation dan dilambangkan dengan MS atau KT. Lalu langkah yang keenam yaitu menghitung F hitung, di mana menghitung nilai distribusi F berdasarkan perbandingan varians antar kelompok dan varians dalam kelompok. Lalu yang selanjutnya yaitu menghitung F tabel. Kemudian langkah yang ke-8 yaitu membandingkan antara F hitung dengan F tabel tadi. Sedangkan yang ke-9 atau yang terakhir yaitu membuat kesimpulan. Baiklah, materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Adinda. Contoh uji hipotesis dengan ANOVA. Diketahui 3 kelompok subjek penelitian untuk menguji metode pengajaran mana yang paling baik menggunakan 3 metode. Metode pertama adalah ceramah, metode kedua diskusi, dan metode ketiga praktek. Data hasil penelitian sebagai berikut. Metode 1 dengan data 25, 11, 16, 26, 32, 25, 30, dan 17. Data pada metode kedua adalah 17, 16, 18, 20, 10, 14, dan 19. Selanjutnya metode ketiga dengan data 26, 20, 17, 26, 43, 46, 35, 34, dan 18. Maka, hipotesis statistik dari data di atas adalah H0 sama dengan X1 sama dengan X2 sama dengan X3. Kemudian H1 sama dengan minimal salah satu X tidak sama. Untuk menguji hipotesis 0 di atas, maka kita gunakan uji F. Untuk mencari F hitung, kita gunakan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama-tama, kita cari hasil dari X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, dan X3 pangkat 2. Hasilnya telah tertera pada PowerPoint. Setelah kita mencari X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, dan X3 pangkat 3, maka dapat diketahui T1 sama dengan 182, T2 114, T3 256, N1 8, N2 7, N3 9. Kemudian N besar 24, G 561, dan sigma X pangkat 2 sebesar 15.153.
Tingkat signifikansi yang digunakan dalam pengujian ini adalah 95% atau alfa 0,05. Kemudian, kita tentukan derajat kebebasannya. Kita cari derajat kebebasan total sum square-nya dengan rumus DKK SST sama dengan N-1 sama dengan 24 min 1, hasilnya 23. Selanjutnya, kita cari derajat kebebasan sum square between atau jumlah kuadrat antar kelompok. Dengan rumus DK SSB sama dengan K min 1 sama dengan 3 dikurangi 1, hasilnya 2. Selanjutnya, kita cari derajat kebebasan sum square within atau jumlah kuadrat kelompok. Dengan rumus DK SSW sama dengan N dikurangi K sama dengan 24 dikurangi 3, maka hasilnya 21. Dengan alfa 0,05, maka nilai F hitung F2,21 sama dengan 3,47. Selanjutnya, kita hitung total sum square dengan rumus SST sama dengan sigma X pangkat 2 dikurangi G pangkat 2 per N sama dengan 15.153 dikurangi 561 pangkat 2 per 24 sama dengan 15.153 dikurangi 13.113,38, maka hasilnya 2039,625. Kemudian kita cari sum square between-nya dengan rumus SSB sama dengan sigma T pangkat 2 per N dikurangi G pangkat 2 per N besar sama dengan 192 pangkat 2 per 8 ditambah 114 pangkat 2 per 7 ditambah 256 pangkat 2 per 9. Kemudian dikurangi dengan 561 pangkat 2 per 24 sama dengan 13.799,85 dikurangi 13.113,38, maka hasilnya 686,474. Kemudian kita cari sum square within-nya dengan rumus SSW sama dengan SST dikurangi SSB sama dengan 2039,625 dikurangi 686,474, maka hasilnya 1353,151. Kemudian, nilai-nilai tersebut dimasukkan ke dalam tabel berikut. Sum of square 686,474 1353,151, maka totalnya 2039,625. Kemudian DF-nya 2 dan 21, totalnya 23. Min square-nya 343,237 dan 64,436. F-nya 5,327 dan yang terakhir F tabelnya 3,47. Kesimpulannya, karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai pelajaran yang diajar dengan 3 metode tersebut tidak sama. Artinya bahwa dari 3 metode yang digunakan dalam mengajar, ada 1 metode yang paling tepat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.